Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eko Ari Pudianto. Kali ini saya akan menjelaskan nih kepada teman-teman semuanya tentang jurusan teknologi pangan. Tapi sebelum menjelaskan panjang lebar, saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya apabila teman-teman mensubscribe channel saya ini, karena dengan mensubscribe channel saya, teman-teman sudah mensupport saya sehingga saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lainnya. Oke, tanpa pikir panjang, langsung saja kita bahas. Jadi, teknologi pangan itu apa sih? Jadi, teknologi pangan itu merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai cara pengolahan suatu bahan pangan atau bahan makanan dari mulai pasca panen sampai ke produk tersebut siap dimakan oleh kita atau ready to eat, sampai ke produk tersebut ada di depan mata konsumen gitu. Contohnya, misalnya kita akan membuat keju. Nah, jadi kita dari mulai susunya kita awasi dulu kandungan yang ada pada susunya harus misalnya proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen supaya dihasilkan keju yang baik nantinya. Kemudian setelah itu dilakukan pencampuran dengan bahan-bahan yang lainnya, misal bahan tambahan pangan kayak pemanis, pengawet, garam. Nah, itu bahan-bahannya berapa persen sih, formulasinya bagaimana. Kemudian dilakukan pengolahan. Caranya bagaimana untuk mengolah keju, dilakukan apa saja, kemudian alat yang digunakannya apa saja, kapasitas alatnya berapa, kekuatannya berapa. Nah, kemudian sudah jadi produk, dilakukan pengemasan. Pengemasan yang digunakan jenis pengemasan yang seperti apa, yang kerapatannya berapa. Sudah dikemas misalnya, dilakukan penyimpanan. Nah, penyimpanannya itu dilakukan pada suhunya berapa, kemudian selama berapa lama, sampai produk tersebut dijual dan didistribusikan. Nah, itulah teknologi pangan. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikannya sendiri, oke? Terus di teknologi pangan itu belajar apa aja sih, Kak? Jadi teknologi pangan itu pada dasarnya belajar yang teman-teman sudah pelajari di bangku SMA. Misalnya kimia, fisika, dan juga biologi. Nah, itu mata kuliah yang dasar-dasarnya banget. Dari mata kuliah tersebut dikembangkan lagi menjadi beberapa cabang mata kuliah yang lainnya. Nah, ada mata kuliah misalnya dari cabang kimia ya. Ada kimia, namanya kimia organik. Nah, di sini nanti teman-teman bakal belajar mengenai struktur, sifat, dan juga komposisi daripada suatu senyawa. Kemudian ada juga belajar tentang kimia fisik. Jadi di kimia fisik itu teman-teman bakal belajar tentang fenomena-fenomena mikroskopik maupun makroskopik atau atomik dalam suatu sistem dan proses kimia berdasarkan ilmu-ilmu fisika. Nah, cabang ilmu kimia yang ketiga ada yaitu namanya kimia analitik. Nah, nanti di sini teman-teman bakal belajar mengenai unsur ataupun senyawa yang ada dalam sampel. Misalnya kadar tanin di dalam teh, kadar kafein di dalam kopi. Tak lupa teman-teman juga bakal belajar mengenai uji-uji untuk menentukan kadar tanin itu bagaimana, kadar kafein itu bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, cabang dari ilmu kimia yang dipelajari di teknologi pangan itu adalah analisis pangan misalnya. Nah, analisis pangan itu teman-teman lebih luas lagi belajarnya. Nanti belajar mengenai protein, karbohidrat, lemak, nah, dan juga kadar air, kadar abu. Bagaimana cara untuk mengujinya? Nah, nanti teman-teman belajar di situ semuanya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya semester, teman-teman juga bakal belajar mengenai mata kuliah yang lainnya yang menunjang tentang teknologi pangan, misalnya ilmu gizi. Nanti teman-teman bakal belajar kira-kira kandungan pada pisang itu misalnya ada apa aja. Nah, kemudian juga teman-teman bakal belajar tentang mesin, peralatan di industri pangan itu ada apa aja. Alat untuk membuat keju kayak tadi ya. Alat untuk membuat keju itu ada apa aja sih? Kalau misalnya skala besarnya kayak gimana? Kayak gitu. Kemudian ada juga belajar tentang keamanan pangan. Bagaimana caranya pangan tersebut nantinya tidak hanya enak, tidak hanya menarik, tapi juga aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga bakal belajar tentang teknologi pengolahan pangan, baik nabati maupun hewani. Jadi setelah nanti mempelajari ilmu-ilmu dasarnya, nah di sini teman-teman praktek langsung misalnya membuat roti, membuat tahu, membuat yogurt, membuat keju, dan lain sebagainya. Ya, tentunya berdasarkan prinsip-prinsip teknologi pangan yang ada. Mata kuliah selanjutnya yang teman-teman pelajari yaitu uji indrawi. Nah, jadi teman-teman kan tadi sudah buat produk ya. Contohnya yogurt deh. Jadi yogurt ini nanti kita diuji secara organoleptik, meliputi rasa, aroma, dan juga warnanya. Nanti hasil dari pengujiannya layak apa enggak nih produk yang kita buat tadi dikomersialisasikan kepada masyarakat luas. Nah, seperti itu. Nah, terus
mungkin di semester-semester akhir, teman-teman juga bakal belajar yang namanya manajemen industri pangan. Nanti belajar tuh bagaimana sih jalan kerjanya suatu produk dari pasca panen sampai ready to eat itu bagaimana, manajemennya bagaimana, tata letak alatnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Pokoknya asik deh kalau belajar tentang manajemen industri pangan, teman-teman. Nah, itulah contoh-contoh mata kuliah yang teman-teman pelajari nantinya di jurusan teknologi pangan. Gimana, rame kan? Terus, prospek kerja teknologi pangan itu apa aja sih, Kak? Nah, secara umum saya kelompokkan menjadi 4 kelompok prospek kerja dari jurusan teknologi pangan. Pertama ada bagian akademisi, kedua ada bagian manajerial, yang ketiga ada bagian pengusaha, dan yang keempat ada bagian birokrat. Nah, dari akademisi itu jadi apa nantinya? Misalnya ada tenaga pendidik seperti dosen, konsultan, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian dari manajerial itu jadi apa nantinya? Teman-teman ini bisa masuk ke QC nantinya, QC. Nah, QC ini akan, namanya juga QC ya, quality control, akan mengontrol kualitas dari produk, apakah ini sudah memenuhi standar atau belum. Nah, apakah ini siap untuk diproduksi luas atau belum. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, teman-teman bisa masuk ke bagian product development. Nah, ini teman-teman nantinya akan mengembangkan produk dari suatu bahan pangan sehingga tidak membosankan dan beragam nantinya. Nah, itu kan manajerial. Terus yang ketiga, bagian pengusaha. Pengusaha ini banyak ya. Pengusaha ruang lingkupnya dari pasca panen sampai ke produk, sampai ke konsumen atau ready to eat. Bisa menjadi bagian sorting, bagian gradingnya, kemudian bagian pengolahannya itu yang pasti ya. Kemudian bagian pemasarannya dan lain sebagainya, itu pengusaha-pengusaha pangan itu banyak ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, teman-teman bisa masuk ke dalam birokrat. Birokrat ini teman-teman bisa menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke dalam Badan POM, Badan Pangan Obat-obatan dan Makanan. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke dalam Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia atau LIPI. Tak lupa teman-teman juga bisa bekerja di Departemen Pertanian nantinya. Pokoknya luas banget. Nah, jadi kesimpulannya, ruang lingkup teknologi pangan itu prospek kerjanya amat sangat luas. Jadi teman-teman bisa milih tuh mau di bagian mana aja nanti kerjanya ya. Oke, terus universitas apa aja sih, Kak, yang ada teknologi pangannya? Ya, saya di sini bakal menyebutkan universitas dari golongan PTN dan juga PTS ya. Pertama dari golongan perguruan tinggi negeri, ada di IPB Bogor, terus Unpad Bandung, UGM Yogyakarta, ada di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian Universitas Brawijaya Malang, kemudian Universitas Diponegoro Semarang, ada juga Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Sumatera Utara. Nah, kemudian bagian yang PTS atau perguruan tinggi swasta ada di pertama Universitas Pasundan Bandung, kemudian ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan yang ketiga ada di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Nah, itu mungkin universitas-universitas yang teman-teman nanti bisa masuki kalau misalkan pengen masuk ke jurusan teknologi pangan ya. Kemudian yang terakhir, Kak, kenapa sih saya harus milih jurusan teknologi pangan? Gini teman-teman ya, dewasa ini, sekarang ini, sudah banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya suatu makanan yang tidak hanya itu enak, tetapi juga bermanfaat dan memberikan nilai gizi bagi kita yang memakannya khususnya. Nah, jadi jurusan teknologi pangan ini akan selalu dibutuhkan, sehingga ini menjadi peluang yang sangat besar bagi teman-teman semua untuk masuk ke jurusan teknologi pangan. Prinsipnya gini deh teman-teman, jadi namanya juga teknologi pangan ya, kita menjelaskan tentang pangan. Pangan itu kan makanan bagi manusia. Nah, selama manusia masih ada, artinya manusia bakal makan. Nah, di situ pula jurusan teknologi pangan itu tidak akan sepi dengan peminatnya. Nah, jadi itulah teman-teman penjelasan tentang jurusan teknologi pangan. Gimana, rame kan? Nah, bagi teman-teman nih yang berminat masuk ke jurusan teknologi pangan, silakan untuk mendaftar aja ke universitas tadi yang sudah saya sebutkan. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, semoga bermanfaat.